Baik, kalian sudah melihat dan menyimak tayangan video bacaan Quran surah Kafirun. Semoga kalian dapat mencobanya ya. Sekarang lihat tayangan tulisan Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Simak dan perhatikan ya, agar kalian bisa untuk menulis dan membacanya nanti. Sekarang bacalah. Baca dengan tartil, dengan baik dan benar. Baik, kalian pasti sudah selesai membacanya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ada tugas. Pertama, buatlah video saat kalian membaca surah Al-Kafirun. Simpan video tersebut. Nanti akan Ibu bagikan link untuk mengupload video kalian saat membaca surah Al-Kafirun tersebut. Sabar ya, pasti akan Ibu bagikan. Sekilas tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran. Surah tersebut terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Dengan demikian, surah tersebut termasuk surah Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun pada ayat pertama. Surah Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Cara membaca surah Al-Kafirun. Tahap-tahap belajar membaca surah Al-Kafirun yaitu memperhatikan tanda baca, fathah, kasrah, dhammah. Berikutnya memperhatikan tanda baca tanwin, fathatain, kasratain, dan damatain. Terakhir memperhatikan tanda baca sukun dan tasydid. Simaklah video tutorial cara menulis Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kelas 6 sekolah dasar. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Kafirun ya. Kemarin sudah membaca surah Al-Kafirun, menghafalkan surah Al-Kafirun, dan sekarang menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Kita akan belajar menulis ya. Menulis Al-Quran surah Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran harus benar dan baik. Aku harus bisa menulis huruf Al-Quran baik, benar, dan indah. Tidak hanya baik, tidak hanya benar, tapi juga indah dilihat. Karena apa? Menulis kitab suci Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku harus giat berlatih. Aku harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tulisan. Agar tulisan baik dan benar, harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan pula pada huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Di bawah ini contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Ini perhatikan contohnya. Ini huruf aslinya ya, loh. Kalau ditaruh di awal kalimat seperti ini ya, terputus sekolahnya. Kalau di tengah, ini diambil tengahnya saja. Karena apa? Sebelah depannya ada huruf yang mengikuti, dan belakangnya juga ada huruf. Ini di tengah. Kalau di akhir ini berhenti seperti huruf aslinya, hanya saja ada sambungannya. Contohnya ini lo fathah, lo ko, kemudian fa di awal, fa di tengah, fa di akhir. Kaf kalau di depan seperti ini jadinya beda dengan aslinya ya. Kaf di depan, kaf di tengah, kaf di akhir. Contohnya lam di depan, di awal ya, lam di tengah seperti ini, kemudian lam di akhir. Contohnya ini lili. Nun di awal, nun di tengah, nun di akhir. Mim di awal seperti ini, terputus sikolnya. Mim di tengah, mim kalau di akhir seperti ini, hampir sama dengan aslinya, hanya saja ekornya ke bawah, kemudian di belakangnya agak kecil. Mama. Ain ini kalau di awal seperti ini hanya palanya saja, kalau di tengahnya dirubah seperti ini, di akhir bentuknya seperti ini. Kalau disambung A di awal dengan A akhir. Contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan. Misalnya ini wawu kalau di awal seperti ini tetap ya seperti aslinya, tapi kalau di tengah bisa lo di tengah bentuknya seperti ini, kemudian di akhir, nah ini di akhir hampir sama, hanya ada sambungannya. Kalau disambung bagaimana? Apakah bisa walawiu? Tidak bisa, tetap pasti nya sendiri bersambung dengan yang lainnya. Contohnya ro di awal sama dengan aslinya, ro di tengah seperti ini, ro di akhir. Ayo mengalih ayat-ayat Al-Quran surah Al-Kafirun ke dalam kolom bergaris di bawah ini. Agar pekerjaannya benar dan baik, maka perhatikan hal-hal berikut. Sebelum kalian menulis ya,
Latihan menulis Al-Quran Surah Al-Kafirun. Yang pertama, menulis ayat Al-Quran itu dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Tidak seperti menulis bahasa Indonesia. Kalau menulis bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau menulis Al-Quran, menulis Arab dari kanan ke kiri. Yang kedua, telitilah harokat atau tanda baca fathah tegak atau rebah. Nah ini harus teliti. Yang ketiga, tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan. Diutamakan dengan pensil terlebih dahulu, supaya juga kalau misalnya terjadi kesalahan mudah untuk dihapus, tidak dicoret-coret. Yang keempat, salinlah seluruh ayat-ayat surah Al-Kafirun di bawah ini. Nah, kita akan belajar bersama menulis surah Al-Kafirun. Silakan kalian siapkan buku tulis kalian untuk menulis surah Al-Kafirun. Kalau misalnya belum siap, nah tayangan video ini bisa di-pause terlebih dahulu, bisa diberhentikan dulu. Kalian siapkan alat tulis kalian, pensil kalian, buku tulis kalian. Kalau perlu, kalian ambil juz amal kalau punya yang ada surah Al-Kafirunnya, supaya nanti bisa dicontoh. Atau kalian cukup melihat tayangan video ini, kemudian diperhatikan video. Baik, kita mulai ya. Ini Pak Nurin akan membuat garis terlebih dahulu. Nah, supaya nanti bisa rapi, Pak Nurin buat garis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 baris saja, karena nanti supaya bisa memasukkan surah Al-Kafirun. Kita awali dengan apa, anak? Membaca Al-Quran dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan diawali juga dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, perhatikan lafal basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf yang ke bawah garis, ada huruf yang tetap di garis, ada juga yang di atas garis. Nah ini perhatikan, ini ditiru. Ba, sin, mim, kemudian ke bawah, Allah, alif tinggi, lam agak rendah dikit, lam berikutnya lebih rendah, kemudian ha. Bismillahi, alif di atas garis, lam bawahnya nempel garis, kemudian ro ke bawah garis, berarti di bawah garis. Ha di atas garis, mim di atas garis, nun ke bawah ya, ke bawah garis, alif, lam, ro sama ke bawah, ha di atas garis, ya nempel di garis, titiknya di bawahnya, di bawah garis, kemudian mim akhir, ekornya ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan ayat pertama ya, ini Bismillah sebagai awalan. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Kita lihat nih, Qaf di bawah garis atau di atas garis? Di atas garis ya, di atas garis. Kemudian lam, ekornya ke bawah, di bawah garis. Kemudian ya ini nempel di garis, kemudian ditambah alif, alif ke atas. Kemudian ya lagi nempel garis. Ha jika di tengah seperti ini ya, ini nempel, sebagian di atas garis, sebagian di bawah garis. Kemudian tambah alif. Qul ya ayyuha. Kemudian selanjutnya
alif, lam, kaf di tengah, al, ka, ini ada mad badal fathah, fa nempel di garis, ro ke bawah garis, waw kepalanya di atas garis, ekornya ke bawah garis, hampir sama dengan ro bentuk bawahnya ya, kemudian nun ke bawah garis, ya ayyuhal kafirun. Ayat selanjutnya, ayat kedua, ini lam alif di atas garis ya, tapi ini ada yang nempel di garis di bawahnya, alif di atas garis, ain juga di atas garis, ba nempel garis, dal ini nempel di garis bawahnya, mim masih di atas garis, ditambah alif, ta nempel garis, ain bentuk tengah, kemudian ba nempel di tengah, nempel di garis, bentuk di tengah juga, dal akhir di bawah, yang bawah nempel garis, waw kepalanya di atas garis, ekornya di bawah garis, nun ke bawah garis. Ayat ketiga, ini sama ya, waw kepalanya di atas garis, ekornya ke bawah, lam alif nempel di garis di bawahnya, ini atasnya di atas garis, alif di atas garis, nun ta mim ini nempel di garisnya, kemudian ekornya ke bawah, ekornya mim, abiduna. Nah ini ada yang di bawah, ada yang di atas garis. Kalian perhatikan, bisa untuk menjadi contoh. Kalau perlu ini bisa dipause terlebih dahulu di depannya supaya bisa dicontoh tulisan ini. 1, 2, 3, 4, ayat keempat. Seperti itu ya. Lanjutkan sendiri di buku latihan kalian. Kalau di atas garis ya ditulis di atas garis, di bawah garis juga ditulis dengan di bawah garis. Sampai dengan ayat yang terakhir, ayat keberapa? Nah, ini ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lanya masih di atas garis, kaf juga sama di atas garis, kemudian mim ekornya yang ke bawah garis, dal nempel garis, ya nun nempel garis, kemudian kaf di atas garis, mim ekornya yang ke bawah garis, waw kepalanya di atas garis, ekornya ke bawah garis, lia lam di atas garis, ya-nya ke bawah garis, titik 2, dal masih di garis, ya ini di pas garis ya, nempel garis, kemudian nun ke bawah garis, dibaca lakum dinukum waliyadin. Nah itulah kita sudah belajar menulis Al-Quran Surah Al-Kafirun. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kandungan isi. Baik, sekiranya kalian bisa mengerti. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa untuk bertanya langsung kepada guru mengaji kalian atau orang tua kalian untuk minta didampingi bagaimana cara menulis yang baik dan benar. Kita lanjutkan ya. Tugas. Buatlah rekaman video kalian sedang belajar menulis surah Al-Kafirun. Kirimkan di link yang sudah dibagikan. Tapi sabar ya, linknya akan ibu buat dulu. Sebelumnya, silahkan simaklah dengan baik video berikut ini.
Anda bisa lihat ada bunga pisang menuju masjid, umat Kristen menuju gereja, umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, umat Konghucu menuju telaga. Dari gambar-gambar tadi, kita bisa lihat bentuk keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia. Mengenal Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamakan Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat Al-Kafirun membicarakan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita akan pentingnya toleransi beragama. Toleransi artinya menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan kegiatan atau ibadah. Berikut tadi tayangan tentang surah Al-Kafirun. Arti dan makna Quran surah Al-Kafirun. Bisa kalian lihat, baca, dan perhatikan. Ayat pertama. Ayat pertama menjelaskan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Itulah penjelasan dari ayat pertama. Ayat kedua menjelaskan tentang
tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Ayat ketiga menjelaskan tentang orang-orang kafir. Mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan Islam yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir ayat ke-6 memuat tentang menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Di dalam ajaran Islam sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam, apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Kita sampai ke tahap kesimpulan. Kesimpulannya, dalam Al-Quran, Surah Al-Kafirun berisi perintah untuk menjaga toleransi selama tidak berhubungan dengan masalah keimanan atau akidah. Jadi, kita tidak boleh ya saling mengajak atau memaksakan tentang ajaran agama Islam kepada pemeluk ajaran agama lain. Berikutnya, Surah Al-Kafirun berisi pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada saling menukar tata peribadatan dalam Islam. Misalnya, jika ada teman kita yang non-muslim, maka kita harus bertukar dengan tata cara peribadatan, dan itu tidak dibolehkan karena sudah diatur dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun juga menjelaskan bahwa orang-orang yang kufur akan tetap dalam kekufurannya jika mereka tidak mau menerima kebenaran. Tugas berikutnya, buatlah video saat kalian menghafal surah Al-Kafirun. Kirim video pada link yang sudah dibagikan. Nanti akan ibu buatkan linknya ya, sabar ya. Nah, pelajaran kita selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, akan lebih baik jika kita berdoa setelah belajar, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat, dapat diterima, dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran selesai, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa minggu depan. Belajar yang giat, pelajari buku kalian sebagai referensi, karena insya Allah kita akan melakukan evaluasi berikutnya.